Mengetahui tanggal HPHT sangatlah penting bagi ibu hamil. Kenapa HPHT penting? Karena tanggal HPHT ini dapat digunakan untuk menentukan dua hal, yaitu yang pertama menentukan usia kehamilan, baik usia kehamilan dalam minggu maupun dalam bulan. Usia kehamilan dimulai sejak terjadinya konsepsi hingga persalinan, dihitung dari hari pertama haid terakhir, menurut Hani et al. Pada tahun 2011. Adapun cara lain untuk menentukan usia kehamilan, seperti gerakan petus, palpasi abdomen, perkiraan tinggi pudus uteri, ultrasonografi, menurut Hani et al. Pada tahun 2011. Usia kehamilan secara tradisional dapat diperkirakan dengan cara mengetahui hari pertama haid terakhir atau HPHT. Saat ini yang menjadi standar baku dalam menentukan usia kehamilan yaitu berdasarkan hari pertama haid terakhir. Usia kehamilan sangat penting bagi kelangsungan hidup janin dan kualitas hidupnya. Estimasi usia kehamilan yang akurat mempengaruhi asuhan yang akan diberikan pada ibu dan bayi. Oleh karena itu, setiap ibu hamil sering melakukan kontrol ke dokter kandungan untuk mengetahui perkembangan janin dalam kandungan atau mengetahui usia kehamilan dalam minggu. Yang kedua, HPHT dapat digunakan untuk taksiran tanggal kelahiran atau untuk memperkirakan kapan janin dilahirkan ke dunia. Tetapi biasanya dalam praktek jarang sekali bayi benar-benar lahir di tanggal taksiran tersebut. Bisa maju beberapa hari atau mundur beberapa hari. Tapi walaupun maju atau mundur, itu tidak terlalu jauh. Nah, dengan demikian, tanggal taksiran kelahiran ini tetap dapat digunakan oleh ibu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Misalnya untuk menyambut kelahiran bayi. Informasi HPHT dari seorang ibu dapat memberikan data yang cukup akurat dalam mengidentifikasi kehamilan. Lalu, bagaimana cara menentukan HPHT? Sebelum menentukan HPHT, kita perlu mengetahui terlebih dahulu definisi dari HPHT. Berikut definisi HPHT-nya. Dapat dilihat di layar. Selanjutnya, perhitungan HPHT ini juga dapat digunakan untuk menghitung hari perkiraan lahir atau HPL dengan rumus Nagel, di mana metode Nagel pertama kali ditemukan pada abad ke-19 oleh dokter kandungan di Jerman yang bernama Franz Karl Nagel. Metode ini memerlukan dua faktor penting yang harus diketahui sebagai dasar perhitungan, yaitu yang pertama, hari pertama haid terakhir atau HPHT. Dalam menentukan usia kehamilan, biasanya para bidan menggunakan teknik anamnesa, yaitu dengan mengetahui hari pertama haid terakhir. Kemudian dengan Nagel Rules dapat diketahui usia kehamilan serta taksiran persalinannya, menurut Mufdillah pada tahun 2009. Selanjutnya, menurut Afriani dan Kodir pada tahun 2014, menyatakan bahwa usia kehamilan secara tradisional dapat diperkirakan dengan cara mengetahui hari pertama haid terakhir atau HPHT. Estimasi ini mengasumsikan bahwa konsepsi terjadi pada hari ke-14 dari siklus menstruasi. Berdasarkan usia kehamilan itu, dokter menentukan perkiraan waktu bersalin, atau bisa juga menggunakan rumus Nagel yang dihitung berdasarkan hari pertama haid terakhir atau HPHT menurut Smekar et al. Pada tahun 2015. Rumus Nagel yaitu untuk yang memiliki siklus menstruasi 28 hari, di mana yang pertama, hari perkiraan lahir atau HPL sama dengan hari atau tanggal hari pertama haid terakhir plus 7, bulan dikurang 3 jika tahunnya ditambah 1, jika bulan kurang atau sama dengan 3, maka bulan ditambah 9 dan tidak ada penambahan tahun. Untuk yang memiliki siklus menstruasi selain 28 hari, maka rumusnya menjadi HPL sama dengan HPHT plus 9 bulan plus atau lama siklus haid sampai dengan 21 hari.
Siklus haid atau menstruasi siklus adalah siklus bulanan pada wanita yang dimulai dari akhir menstruasi. Berikut cara menghitung HPHT dengan mudah dan sederhana dengan menggunakan kalender saja. Contoh kasus HPHT. Seorang ibu pada bulan Januari 2021 mengalami haid mulai tanggal 14 sampai 19. Lalu pada bulan Februari 2021 ibu haid lagi dari tanggal 12 sampai tanggal 16. Kemudian pada bulan Maret ibu mengharapkan menanti-nanti haidnya pada tanggal 10 sampai tanggal 16. Tetapi ternyata haid tidak terjadi di minggu ini. Ibu beranggapan mungkin karena ibu sedang stres dan kemudian ditunggu di minggu berikutnya ternyata tidak haid lagi. Selanjutnya ditunggu kembali di minggu berikutnya ternyata tidak haid lagi. Ibu penasaran, jangan-jangan saya hamil. Lalu ibu melakukan tes pack secara mandiri dan mendapatkan hasilnya muncul garis 2 yang artinya positif hamil. Jadi, kenapa ibu tidak haid pada bulan Maret? Karena ibunya sedang hamil. Di sini ada pertanyaan, tanggal berapakah HPHT hari pertama haid terakhir ibu? Berdasarkan kasus, tanggal HPHT ditentukan pertama kali dengan cara mengidentifikasi haid terakhir. Nah, haid terakhir ibu terjadi di bulan Februari yang paling mendekati dengan peristiwa diketahuinya ibu sedang hamil. Lalu, pertanyaannya apakah HPHT-nya di tanggal 12 atau di tanggal 16? Jawabannya, ya betul di tanggal 12 Februari 2021 yang menjadi HPHT ibu. Kenapa bukan tanggal 16? Karena di tanggal tersebut bukanlah hari pertama, tetapi hari terakhir haid terakhir. Sedangkan tanggal 12 adalah hari pertama haid terakhir. Maka usia kehamilan dihitung dari tanggal 12 Februari dari hari pertama haid. Kenapa usia kehamilan dihitung dari permulaan haid? Padahal pada saat haid kan ibu belum hamil. Logikanya yang masuk akal adalah usia kehamilan dihitung dari hari pertama terjadinya pembuahan atau ovulasi, bukan dari pertama terjadinya haid. Kapan kira-kira terjadinya pembuahan? Melihat acuan perhitungan sekitar tanggal 25 sampai tanggal 27. Nah, tanggal terjadinya pembuahan memang sulit diidentifikasi karena tanda dan gejalanya tidak jelas. Ada ibu yang tidak memiliki gejala sama sekali, maka sulitnya diidentifikasi mulainya tanggal pembuahan. Oleh karena itu, tidak bisa digunakan sebagai patokan ukuran untuk menghitung usia kehamilan secara sederhana, maka diambillah hari pertama haid terakhir atau HPHT. Konsekuensinya usia bayi akan lebih panjang, akan lebih tua jika dihitung berdasarkan HPHT dibandingkan dengan pembuahan. Jika ibu tetap berasumsi untuk mengetahui usia kehamilan, sebenarnya berdasarkan tanggal pembuahan, caranya adalah dengan mengurangkan usia kehamilan HPHT dengan selisih antara tanggal pembuahan dan HPHT. Jika siklus haid ibu 28 hari, maka usia kehamilan HPHT harus dikurangi dengan 14 hari. Jika siklus haid ibu 30 hari, maka usia kehamilan HPHT harus dikurangi dengan 16 hari. Karena 30 mesti dikurang 14, hasilnya adalah 16 hari. Dari mana angka 14 ini? Angka 14 ini merupakan kesepakatan dari pembuahan itu terjadi 14 hari sebelum haid yang diharapkan. Lalu ovulasi biasanya terjadi di hari ke-12 hingga ke-14 setelah haid pertama. Materi taksiran Vartus dan contoh kasusnya. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan TP? TP atau taksiran Vartus merupakan sebuah prediksi untuk menentukan kapan sang ibu hamil akan melahirkan janin yang dikandungnya berdasarkan tanggal HPHT dengan menggunakan rumus Nagel menurut Karudin pada tahun 2018. Nah, untuk taksiran usia kehamilan berdasarkan HPHT dapat menggunakan rumus Nagel. Selain dapat menghitung usia kehamilan,
Rumus ini juga dapat digunakan untuk menghitung taksiran partus atau TP. Untuk mengetahui TP, rumusnya adalah tanggal ditambah 7, bulan dikurangi 3, dan tahun ditambah 1, atau dapat ditulis tanggal HPHT ditambah 7, bulan HPHT dikurang 3, dan tahun HPHT ditambah 1, dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Sedangkan untuk bulan yang tidak bisa dikurangi 3, misalnya seperti bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret, maka bulannya ditambah 9, tapi tahunnya tetap tidak ditambah atau dikurangi. Berikut contoh soalnya. Contoh soal nomor 1, diketahui HPHT seorang ibu hamil adalah 25 Juli 2021. Berapa taksiran partusnya? Caranya sebagai berikut. 25 Juli itu bulan 7, tahunnya itu tahun 2021, maka tanggal ditambah 7, bulan dikurangi 3, tahun ditambah 1. Hasilnya TP sama dengan 32 bulan 4 2022. Karena bulan April hanya sampai tanggal 30, maka tanggal taksiran partus atau TP diperkirakan pada tanggal 2 bulan 5 tahun 2022. Berarti taksiran partusnya diperkirakan pada tanggal 2 Mei 2022. Akan tetapi hasil ini tidak mutlak, bisa maju seminggu atau mundur seminggu dari taksiran partus tersebut. Selanjutnya, untuk soal kasus nomor 2, diketahui HPHT ibu tanggal 2 Februari tahun 2021. Berapa taksiran partusnya? Cara menghitungnya sebagai berikut. Tanggal 2 bulan 2 tahun 2021. Rumusnya yaitu plus 7 plus 9, untuk tahunnya tidak ditambah ataupun dikurang. Karena seperti tadi yang sudah dijelaskan, untuk bulan yang tidak bisa dikurangi 3 seperti bulan Februari ini, maka bulannya ditambah 9 dan tahunnya tidak dikurang ataupun ditambah. Untuk PHT ibu di tanggal 2 Februari tahun 2021, hasilnya TP sama dengan tanggal 9 bulan 11 tahun 2021 atau 9 November 2021. Berarti taksiran partusnya diperkirakan pada tanggal 9 November tahun 2021. Nah, akan tetapi hasil ini tidak mutlak juga, bisa maju seminggu atau mundur seminggu dari taksiran partus tersebut. Untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 3, diketahui HPHT ibu tanggal 5 bulan Juni tahun 2021. Berapa taksiran partusnya? Caranya sebagai berikut. Pada tanggal 5 bulan 6 tahun 2021, maka rumusnya menggunakan plus 7 min 3 plus 1. Hasilnya TP sama dengan tanggal 12 bulan 3 tahun 2022 atau tanggal 12 Maret 2022. Berarti taksiran partusnya TP diperkirakan pada tanggal 12 Maret 2022. Akan tetapi hasil ini tidak mutlak, bisa maju seminggu atau mundur berdasarkan taksiran partus tersebut. Bila HPHT tidak diketahui atau ibu hamil lupa, bisa digunakan pengukuran dari tinggi fundus uteri atau TFU melalui pemeriksaan Leopold dan melalui pemeriksaan USG.